أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat umur yang panjang. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat iman dan Islam. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini, untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid dan di hari yang mulia ini. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan kita, uswatun hasanah kita, contoh untuk kita contoh dalam kehidupan kita, yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan selamat di kehidupan dunianya, sekaligus ia akan selamat di kehidupan akhiratnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib tak lupa berwasiat kepada kita semua yang hadir di masjid ini, marilah senantiasa kita mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa tidak ada bekal sebaik-baik bekal nantinya kita menghadap Allah, melainkan bekal itu hanyalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Takutlah kamu ketika datang satu masa tidak ada manfaatnya harta yang kita miliki dan anak-anak yang kita lahirkan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dipenuhi dengan iman, dihiasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal dirilah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam memerintahkan kepada penganutnya agar supaya senantiasa mereka memiliki akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena tidak ada gunanya harta yang banyak apabila harta yang banyak itu dia tak pakai dengan baik, bahkan akhlaknya tidak terpuji dengan harta yang melimpah. Untuk apa ilmu yang tinggi kalau seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi tidak berakhlak? Maka orang yang memiliki ilmu yang tinggi tidak berakhlak pun akan menjadi bencana di tengah-tengah umat. Untuk apa jabatan yang tinggi kalau jabatan yang tinggi orang yang duduk di sana tidak berakhlak? Tidak ada gunanya, bahkan akan memudaratkan umat itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala
mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini tiada lain dan tiada bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena agar supaya akhlak itu betul-betul sempurna, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh teladan di dalam kehidupan kita. Bagaimana berakhlak itu, bagaimana berbudi pekerti itu, dan lain sebagainya. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah dan Rasulnya, adalah sifat tawadu, adalah sifat rendah hati, tidak menyombongkan diri, dan lain sebagainya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan para hamba-hambanya rendah hati di tengah manusia dan meninggalkan kesombongan, karena sesungguhnya kesombongan adalah puncak dari segala keburukan. Coba lihat bagaimana iblis laknatullahi alaih, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh penduduk langit agar supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah menyampaikan kepada kita, fasajadu illa iblis, semuanya sujud. Malaikat pun sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujudnya sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Akan tetapi iblis laknatullah alaih tak mau sujud di depan Adam, karena merasa bahwa dia lebih mulia, dia lebih pakam, dia lebih segala-galanya dibandingkan Adam alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan, apa kata iblis? Khalaqtahu min turabin, engkau ciptakan ia dari segumpal tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api, maka aku lebih mulia dibandingkan ia. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, di dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abi Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya sekecil biji sawi pun kesombongan dalam hatinya. Para sahabat bertanya, qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, di antara kami ada yang suka menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan sandal yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Adapun kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi artinya menolak kebenaran, wa ghamtun nas adalah meremehkan orang lain. Ma'asyiral hadirin, melalui hadis tersebut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa hadis tersebut menjelaskan kepada kita tentang buruknya sifat sombong dan tingginya sifat tawadu, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya amat sangat gembira kepada hamba-hambanya yang senantiasa tawadu, dan Nabi amat sangat suka melihat para umat-umatnya ketika umatnya memiliki sifat ketawaduan, memiliki sifat kerendahan hati di dalam masyarakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita, wala tamshi fil ardi marha, jangan pernah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan congkak, dengan sombong, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kesombongan-kesombongan tersebut sebenarnya ada hal-hal yang mesti kita waspadai, karena bisa jadi hal-hal tersebut menjadi pemicu kesombongan yang tumbuh dalam hati kita. Pertama adalah harta. Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan harta kepada kita, maka selayaknya harta tersebut kita pergunakan dengan baik. Kita fahami bahwa harta ini semuanya milik Allah. Kita hanya diberikan hak pakai saja.
hak guna saja, kemilikan mutlak hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita tidak keluar atau tidak tumbuh sifat sombong tersebut di dalam harta-harta kita. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, berapa banyak orang yang tadinya miskin, ia rendah hati ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kekayaan. Dari situ kita bisa lihat akhlaknya yang sebenarnya, sifat aslinya bagaimana. Sombong ia, tidak mengenali dirinya, bahkan mungkin tidak mengenali keluarganya. Berapa banyak orang yang sombong tadi ketika orang lain mengatakan itu keluarga kami, itu sanak kami, tapi dia tidak mengakuinya karena orang-orang tersebut tidak ada levelnya pada sisinya. Mungkin orang tersebut tidak memiliki apa-apa, sehingga walaupun dia bersaudara, bersanak famili, tapi dia tidak mau menoleh dan tidak mau melihat kepada mereka. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, harta yang Allah titipkan kepada kita, sesungguhnya salah satu ujian yang Allah ujikan kepada kita, apakah harta tersebut bisa membuat kita tunduk kepada Allah, bisa menjadikan diri kita ini bertawadu, merendahkan diri dengan harta tersebut, atau bahkan harta yang Allah titipkan menjadi penyebab dari kesombongan yang tumbuh di dalam diri kita. Ma'asyiral hadirin, yang kedua yang membuat diri kita kadang sombong adalah ilmu yang tinggi. Keilmuan, Allah perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Tapi ketika kita memiliki ilmu, selayaknya ilmu itu kita dalami dengan benar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dijadikan ajang pamer gelar, ajang merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang mengatakan bahwa dia tidaklah ada apa-apanya, sekolahnya belum tamat, gelarnya belum banyak, sedangkan saya gelarnya banyak dan sebagainya. Padahal sesungguhnya kita tak tahu dari mulut siapa saja yang keluar kebenaran. Makanya di dalam sebuah hikmah mengatakan, khuzil hikmata wala yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah itu tanpa engkau melihat dari mulut siapa yang keluar. Mungkin hikmah itu keluar dari orang mungkin yang lebih bodoh dari kita, maka ambil kalau memang itu benar. Mungkin hikmah itu akan keluar dari orang yang lebih miskin dari kita, ambil, karena sesungguhnya hikmah itu mungkin keluar dari mulut siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Berapa banyak orang-orang yang senantiasa mencari ilmu bukan hanya untuk menundukkan dirinya, bertawadu di hadapan Allah dan di tengah manusia, bahkan dengan ilmu itu dia menjadi sombong. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan pernah mencium bau surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu dengan alasan untuk menandingi para ulamanya. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang bisa menjadi penyebab tumbuhnya sifat sombong di dalam diri kita adalah tingginya derajat kita di tengah masyarakat, atau mungkin tingginya jabatan kita di tengah masyarakat. Berapa banyak orang-orang yang ketika duduk di posisi yang tinggi lupa bawahannya, lupa rakyatnya, lupa orang-orang yang ada di bawahnya. Padahal dia duduk di tempat itu adalah hasil dari kerja-kerja keras dari orang-orang yang ada di bawahnya. Ma'asyiral hadirin, ketika kita duduk di satu posisi yang tinggi, maka itu menunjukkan bahwa Allah mengamanahkan kita posisi tersebut. Maka katakan bahwa ketika aku mati, jabatan ini tidaklah aku bawa. Ketika aku mati, jabatan ini takkan pernah menjadi hal-hal yang luar biasa di hadapan Allah. Apabila jabatan itu dipakai untuk kesombongan, dipakai untuk hal-hal yang tidak dibenarkan, bukan dipakai untuk berkhidmat di tengah masyarakat, berkhidmat di tengah orang-orang yang membutuhkan kita. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, apa-apa yang tadi saya sampaikan bukan tidak boleh kita pakai, bukan tidak boleh kita dapatkan. Ilmu wajib kita cari, harta pun demikian. Kalau memang kita memiliki kesempatan, memiliki kedudukan yang tinggi, silahkan. Hanya saja perlu kita waspadai, karena bisa saja dari hal-hal tersebut menjadi tempatnya setan bercangkrab di dalam hati kita, sehingga ketika kita memiliki harta,
sifat sombong kita pun keluar. Ketika kita memiliki ilmu yang tinggi, maka sifat sombong kita pun keluar. Dan ketika kita memiliki jabatan yang tinggi, bisa saja membuat sifat sombong kita keluar di dalam hati kita. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, jaga betul hati kita, bersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Salah satu sifat-sifat di dalam hati kita yang selayaknya kita bersihkan adalah sifat kesombongan di dalam hati kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja khutbah Jumat singkat yang mampu kami sampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada hikmah di balik itu semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan amiran lana bis salati was salami ala khairil bashari Muhammad ibn Abdullah haitsu qala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man saru ala nahjihi wa ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafirin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة lurus rapatkan barisan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات مباركات الصلاة الطيبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وصلت على إبراهيم بارك على محمد كما باركت على اللهم إني أعوذ بك من عذاب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله